Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk Protes Petani membentur tembok penguasa. Apa yang terjadi dengan petani protes? Ternyata pengaduan yang selalu mengalir kepada PKSPD dari berbagai desa sangatlah sederhana, dan ini menjadi persoalan yang klasik karena setiap tahun terus berulang tanpa penyelesaian dari pihak penguasa atau rejim Nina ataupun rejim sebelumnya. Untuk itu ini perlu menjadi perhatian bagi rejim yang akan datang atau akan dilantik pada masa pemerintahan Luki. Nah, protes petani yang sekarang ini mengalir di PKSPD soal kelangkaan pupuk, di samping soal banjir dan hama. Nah, kelangkaan pupuk subsidi inilah yang kemudian petani bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya distribusi atau tata kelola pupuk subsidi terutama urea yang sangat dibutuhkan oleh para petani. Nah, semua menembus hanya membentur tembok penguasa dan tidak ada penjelasan kepada para petani, termasuk kepada publik lainnya. Nah, persoalannya adalah mengapa terjadi demikian? Menurut hasil riset PKSPD menelusuri beberapa tahun, kemudian mengambil kesimpulan sementara karena berdasarkan data yang kami miliki, baik itu keluhan kepada petani langsung maupun kemudian bagaimana tata kelola distribusi pupuk terutama urea. Nah, ternyata ditemukan hal-hal yang sangat prinsip dalam tata kelola dan distribusi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak sampai kepada petani. Banyak sekali para pihak yang berkepentingan menjadi mafia di dalam peredaran pupuk bersubsidi. Nah, ini tentu dalam pemerintahan Luki nanti tata kelola dan distribusi pupuk subsidi ini juga harus ditinjau kembali, harus kemudian diperbaiki, harus kemudian menjadi fokus di dalam penyelesaian ketahanan pangan karena pengaruhnya amat luar biasa. Nah, persoalan kedua adalah apakah kemudian instansi terkait atau dinas terkait atau yang menjadi leading sektor itu tidak tahu terhadap sering gonjang-ganjing kelangkaan pupuk? Tentu tahu, karena ini ada kepala desa yang kemudian mengirimkan data bahwa ada pendistribusian pupuk yang kemudian tidak sampai kepada petani karena beberapa hal. Misalnya banyak sekali kartu tani yang diterbitkan ternyata bukan petani dan bukan domisili pada desa setempat. Mestinya kebijakan penerbitan kartu tani adalah diberikan kepada masing-masing penduduk yang berdomisili di masing-masing desa itu sendiri, sehingga kemudian ini bisa dilakukan pengawasan. Nah, yang kedua, sebenarnya jatah pupuk dari pemerintah pusat tentu sangat luar biasa karena ada data yang disampaikan kepada dinas terkait, dinas pertanian, dan tentu juga mungkin dinas ketahanan pangan juga tahu. Misalnya ada salah satu desa mengatakan bahwa ada keganjilan di dalam kebutuhan pupuk atau kemudian kuota pupuk. Misalnya luas desa ternyata lebih kecil atau luas lahan pertanian lebih besar daripada luas desanya, sehingga kalau harus dikatakan secara tegas bahwa pemukiman masyarakat berada di atas lahan pertanian atau di perumahan-perumahan pemukiman berada di atas tanaman padi. Satu hal yang amat naif. Nah, inilah kemudian distribusi kuota juga harus kemudian diawasi. Lalu bagaimana distribusinya? Pada pemerintahan Luki yang harus diperhatikan adalah untuk meninjau kembali kebijakan legalitas kios-kios yang diberikan kewenangan atau otoritas peredaran pupuk bersubsidi. Karena banyak kartu tani yang sebenarnya bukan petani, ternyata banyak juga yang kemudian memiliki kartu tani pada akhirnya dijual di luar kepentingan petani sehingga harganya luar biasa. Karena kita tahu bahwa pupuk bersubsidi atau urea yang dijual di pasaran umum termasuk yang lainnya maka harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk bersubsidi. Nah, untuk mengatasi itu, mungkin pemerintahan Luki
harus juga kemudian meninjau kembali bagaimana peran BWI untuk mengakomodir, kemudian untuk menjadi jalan tengah, menjadi jembatan untuk mengatasi kelangkaan pupuk, mengatasi mafia pupuk yang banyak dimainkan banyak orang. Nah, jika kemudian BWI tidak ambil bagian di dalam porsi yang lebih banyak, di samping ada distributor pupuk yang sudah berjalan, maka kelangkaan pupuk tetap akan terjadi. Dan itu pun BWI harus dipersyaratkan menjadi BUMD yang bukan tong sampah, bukan menggunakan manajemen sampah, tapi ditangani oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya integritas. Dan ini tentu di bawah kendali Bupati sebagai KPM. Nah, PKSPD berharap pada pemerintahan Luki, tata kelola pupuk, pendistribusian pupuk, termasuk juga kemudian mafia pupuk bisa diatasi dengan signifikan. Sehingga kemudian siapa yang berhak memperoleh pupuk subsidi, siapa yang kemudian tidak boleh menyalahgunakan pupuk subsidi. Karena kartu tani berseliweran di mana-mana yang sebenarnya bukan petani, bahkan kemudian berseliweran bukan penduduk desa yang bersangkutan, tetapi mengambil jatah pupuknya adalah di desa yang bukan desanya sendiri. Nah, inilah yang menjadi benang kusut, benang klasik yang terus-menerus terjadi setiap tahun. Petani dihadapkan pada problem setiap tahun, menghadapi banjir ketika musim banjir, menghadapi kelangkaan air di musim kemarau. Nah, untuk itu, untuk menopang ketahanan pangan, maka kemudian APBD harus fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi teknis dan irigasi lainnya. Klaim Indramayu sebagai lumbung padi nasional itu juga merupakan klaim manipulatif yang diajukan atau kemudian diargumentasikan oleh rejim Nina Agustina. Nah, termasuk juga tim penilai Inspektorat Jawa Barat dengan daya saing, dengan kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal kalau memang Indramayu menjadi lumbung padi, tentu Indramayu tidak lagi menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Nah, inilah yang harus kemudian digarisbawahi dan inilah yang harus menjadi fokus pemerintahan Luki bersama kemudian legislatif untuk mencari penyelesaian, mencari jalan keluar, kemudian mengatasi masalah-masalah karena masalahnya semua berulang setiap tahun dan masalahnya sangat sederhana, tetapi kemauannya atau kemudian keseriusannya untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.